Apakah predestinasi berbeda dengan predetermined? If so, semua sudah dirancang Tuhan, kita tidak punya free will. Why do we even try if it will be God's decision? Karena Tuhan bukan kita. Waktu Tuhan menetapkan lain dengan kita menetapkan. Nah, Tuhan itu ada di luar sejarah, waktu, dan lokasi. Ini seperti ini ya, kalau saudara baca novel, kira-kira saudara akan melibatkan author-nya di dalam atau enggak? Misalnya saudara baca novel detektif misalnya. Ada pembunuhan di ruang tertutup. Lalu si detektif Sam sedang mencari tahu bagaimana caranya ini bisa dipahami. Apakah ini bunuh diri atau ada orang membunuh? Kemudian sambil kamu baca, sambil kamu lihat lagi pengarangnya siapa. Lalu ternyata pengarangnya adalah misalnya Jimmy Pardede. Maka kamu baca buku itu, lalu cari tahu apa yang Sam akan lakukan, lalu mulai pikir-pikir, si Jimmy Pardede-nya kemana ya? Dia pengarangnya, dia nggak ikutan gitu. Nah, Tuhan lain, Tuhan memang ikutan di dalam sejarah. Tapi harus kita mengerti bahwa apa yang Tuhan rancang itu di luar apa yang kita tahu. Jadi kita nggak bisa mengerti sama sekali loh. Jadi waktu saudara mau mengerti Tuhan menetapkan, saudara nggak bisa menganggapnya sama dengan kalau kita menetapkan. Nah, determinisme adalah satu fakta. Ini saudara mungkin mesti ngerti dulu determinisme ya. Orang yang percaya determinisme percaya bahwa tanpa determinisme nggak akan ada fisika. Nggak akan ada ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan berarti saya menggunakan pengetahuan saya terhadap sesuatu yang sudah determined. Sesuatu yang sudah ditentukan. Kalau nggak ditentukan, saya nggak bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, jadi saya harus tahu bagaimana segala sesuatu berjalan, ditentukan, entah siapa yang menentukan, baru saya bisa punya sains. Nah, misalnya, kalau saudara main biliar, saudara pukul bola putih, lalu kena semua bola yang disusun, lalu bolanya mencar kemana-mana. Bisakah saudara menebak kira-kira bola mana yang akan masuk ke pocket? Nggak bisa kan? Kenapa nggak bisa? Apakah karena bolanya acak atau karena saudara kurang punya pengetahuan untuk menebak, untuk memperhitungkan, melakukan komputasi? Yang mana? Yang kedua, saudara kurang punya teori untuk komputasi. Tapi andaikan saudara punya teori itu, misalnya, saudara tahu berapa kekuatan stick biliar menghantam bola putih, lalu bola putih akan gerak dengan berapa jauh, lalu benturan itu akan membuat bola ini pergi kemana, lalu bola ini akan membuat benturan lagi dengan bola lain. Saudara punya perhitungan tepat, akurat, dan saudara tahu semua informasi yang diperlukan, maka saudara akan bisa menebak bola mana masuk kemana. Jadi alasan kenapa kita merasa semua itu acak adalah karena kita nggak punya rumusnya. Nah, ini sesuatu yang mungkin mengagetkan ya. Ternyata determinisme lebih masuk akal daripada free will. Kenapa? Karena determinisme mengasumsikan bahwa semuanya itu teratur dan kita bisa menebak. Nah, tapi apakah determinisme berarti membuat kita jadi tahu semuanya? Enggak. Kenapa enggak? Karena banyak hal yang kita nggak bisa hitung. Misalnya, kalau bola bekel saya lempar, dia jatuh ke bawah, dia akan membal lagi ke atas karena saya tahu sifat bola karet ini. Tapi kalau saya lempar sebuah bola biliar, saya tahu dia akan jatuh ke bawah dan nggak akan membal. Kenapa saya tahu? Karena saya mampu melakukan perhitungan, karena saya ngerti teorinya. Atau paling tidak saya pernah mengalaminya. Nah, sekarang ada orang yang nggak pernah tahu bola. Misalnya anak saya yang masih kecil, baru 2 tahun lebih. Dia nggak bisa bedakan kalau dia nggak pegang. Dia nggak tahu apa itu bola bekel, dia nggak tahu apa itu bola biliar. Waktu saya jatuhkan bola biliar, jatuh, nggak bergerak lagi. Dia pikir semua bola akan seperti itu. Lalu saya jatuhkan bola karet dan dia kaget, kok membal? Dia nggak menduga bola itu membal. Dia nggak menduga karena dia nggak mampu menghitungnya. Tapi saya bisa menduga karena saya sudah bisa menghitungnya. Nah, maka yang disebut determinisme adalah sesuatu yang terjadi secara teratur. Tapi yang disebut determinisme oleh kita adalah yang kita bisa mengerti. Nah, kita bisa mengerti A, maka A sudah bisa kita duga akan terjadi apa. Yang B kita nggak bisa mengerti, maka kita anggap ini free. Tapi bagi Tuhan, adakah hal yang nggak tertebak? Nggak ada. Berarti Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu sel-sel akan bergerak kemana. Tuhan tahu kita akan bereaksi apa. Ya berarti nggak mungkin nggak determinisme kan. Nah, ini satu hal. Nah, hal lain, meskipun Tuhan mengetahui semua, tapi masih banyak hal yang kita nggak bisa ngerti tentang Tuhan. Misalnya, Tuhan memberikan kepada kita sense. Tuhan memberikan kepada kita rasa kaget. Ini nggak ada yang duga kan, ini determinisme atau bukan. Bagi kita yang nggak bisa compute ya, ini bukan determinisme. Nah, jadi Tuhan mengizinkan kita bergumul, berjuang, dan kebebasan kita tidak menjadi bentur dengan rencana Tuhan. Jadi saudara mesti terima dua-duanya gitu. Ini salah satu hal yang bikin saya senang teologi reform, adalah teologi reform selalu memberikan jawaban yang sifatnya itu menantang cara kita berpikir. Bukan memberikan jawaban langsung. Misalnya, yang benar mana sih? Tuhan menetapkan atau ada kebebasan di manusia? Yang mana yang benar? Jawabannya adalah yes. Loh, yang mana yang benar? Ya. Loh kok iya? Gimana sih?
Yang benar itu Tuhan menetapkan atau kita bebas? Exactly. Exactly yang mana? Dua-duanya. Nggak bisa ini bentur. Kata siapa bentur? Kata saya. Karena kamu kurang bisa mengcompute gitu ya. Tapi dua-duanya nggak harus bentur. Dua-duanya bisa diterima. Jadi satu fakta. Tuhan menetapkan semua. Fakta lain. Saya bebas, saya bertanggung jawab. Ini secara paradoks harus diterima. Nah ini cara berpikir yang Alkitab tawarkan tentang Tuhan. Mirip ya, ini cara berpikir paradoks juga ada di dalam mengenal Kristus. Dia Allah atau manusia? Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Ini kan paradoks, iya. Tapi dia Allah sejati dan manusia sejati dalam satu pribadi, bukan dua pribadi.